Halo, salam kenal. Nama aku Putri. Usia aku sekarang 22 tahun. Asal aku dari Pacitan. Actually aku seorang mahasiswa program administrasi negara tahun angkatan 2018. Tapi sekarang aku kerja di bidang properti sebagai admin. Nama saya Imara Pramesti Normalita Andaru dari Prodi Ilmu Administrasi Negara Fakultas FISIP UNS, umur 21 tahun. Perkenalkan, nama saya Lulu, ibu rumah tangga, jadi guru. Kalau tahu 16, kalau kenal bener-bener nyari, ini siapa sih itu 17 itu. Jadi apalagi itu kan DNA era itu kan cak banget ya. Ya BWL itu 2020 Januari men. Terus yang benar-benar udah nge-hype banget itu pas era Tokopedia pas awal-awal. Itu benar-benar nge-hype banget pertama kali. Awalnya tuh SMA kelas 2. Tahun berapa ya? 2018. 2018. Sekitar 2018. 18 atau 17 ya? Sekitar itu lah. Itu ya awalnya dikenalin temen gitu, kayak suruh dengerin lagunya, terus kok enak gitu, easy listening gitu, terus ya udah mulai apa hafalin member-membernya dari MV gitu-gitu, terus akhirnya terjun deh ke perbangtanan ini. Alasan pertama dan paling utama, mereka ganteng, jujur ya. Oke. Not gonna lie. Itu alasan pertama ya. Nah, kemudian setelah masuk ke katakanlah mengenal mereka lebih dalam, cari info, cari apa gitu. Mereka itu ada di masa dulu bukan apa-apa. Sekarang jadi semua orang bisa tahu, bijaksana banget kan gitu. Apa sih kata-kata dia yang kayak, oh ya ini yang tak cari tuh ini gitu. Orang yang kayak katakanlah orang yang bisa menggerakkan orang lain, orang yang kasih motivasi, ayo kamu bisa kok, ayo kamu cintai dirimu sendiri. Karena ini ya, berarti kalau bisa aku wrap up tuh, alasan utamanya pasti karena selain visual, tapi juga apa yang mereka bisa influence gitu ya untuk Kak Lulu sendiri sebagai sosok. Ya bukan peran Kak Lulu sebagai ibu atau anak atau apa, tapi sebagai manusia yang utuh gitu. Jadi Bang Ran hadir lewat karya-karyanya, lewat kata-kata yang mereka lontarkan gitu ya. Awal-awal ya, kalau secara mental mungkin aku lebih baik dari sebelumnya. Jadi kayak gimana ya, mereka itu kayak ngajarin gimana caranya untuk mencintai diri sendiri, bagaimana untuk kita itu berharga loh gitu. Jadi kayak semacam untuk love myself sendiri sih. Terus untuk secara wawasan mungkin kayak aku benar-benar bisa ngerubah mindset. Jadi kayak dimana aku selalu pengen belajar hal-hal baru. Terus gimana cara berpikir mereka itu kan benar-benar keren. Jadi gimana ya? Contohnya gini, salah satu kalimat Kim Namjoon yang mungkin aku nggak pernah lupa. Jadi waktu itu ada orang yang bilang, mungkin sih kalau orang-orang lain itu bilang itu nggak apa-apa, misal kamu ada masalah, nanti pasti ada kok jalan keluarnya gitu toh. Pasti orang-orang lain pasti bilang gitu kalau setiap kita ada masalah. Jadi kita cari dulu pelan-pelan jalan keluarnya. Kalau Kim Namjoon enggak. Jadi nggak apa-apa maksudnya kamu punya masalah, nggak punya jalan keluar. Jadi kita buat peta baru. Jadi yang bikin aku kayak, wah ternyata cara berpikirnya mereka itu benar-benar keren banget gitu loh. Pertama dari dengerin lagunya tuh enak-enak ya. Udah gitu aku udah lihat gitu habis dengerin lagunya udah mulai lihat lirik artinya terjemahannya gitu. Wah ternyata bagus-bagus, kayak menginspirasi banget gitu loh, kayak yang beda gitu loh sama yang ya aku kan udah pernah ke yang lain gitu kan. Aku denger yang Bangtan gitu kan kayak wow ternyata nggak cuma soal cinta-cintaan, nggak soal tentang yang apa ya, pokoknya kehidupan sehari-hari kita
itu dibahas gitu loh di lagunya Bang Tan tuh kayak Betul. pokoknya tuh menginspirasi banget kayak buat semangat, jangan nyerah, love myself gitu. Pokoknya tuh mereka tuh apa ya, berarti banget tau. Terus apa ya? Terus yang pasti karena wajah mereka juga yang cakep-cakep, terus sama keahlian mereka, bakat mereka yang wow banget. Jonggu semuanya tuh punya ciri khas masing-masing ya di setiap member yang beda-beda gitu. Dan itu mereka tuh bener-bener dari nol, kerja keras mereka tuh bener dari nol yang bener-bener semua orang nggak tahu, bener-bener apa ya, masih nggak punya apa-apa gitu. Dan sekarang udah kayak sekarang itu tuh kerja kerasnya tuh gila banget sih, kayak keren banget dia mereka tuh. Soalnya dari agensi yang kecil juga kan. Betul. Kalau lihat yang lain tuh, wah mereka udah gede-gede, jadi tuh gampang promosi dan sebagainya. Kayak gimana ya? Aku itu suka kayak istilahnya suka punya teman yang banyak. Jadi kayak dari sebelumnya kan aku udah pernah ikut grup chat dari berbagai provinsi di Indonesia juga, ada yang dari pulau-pulau lain juga, maksudnya bukan cuma di Jawa aja. Terus kalau yang di Solo sendiri itu aku kayak pengen gimana ya, maksudnya caranya supaya aku ikut masuk ke situ kan lebih banyak teman itu lebih baik, otomatis kayak channel-channel kita itu juga lebih banyak gitu loh. Jadi mungkin ke situ sih, sama karena kan Army Solo juga sering ngadain kayak kegiatan sosial juga. Terus aku itu memang suka ikut sama kegiatan-kegiatan seperti itu. Yang pasti nambah teman Army Solo, biar dapat teman-teman Army Solo lah, biar kalau bisa ketemuan, bisa hype bareng. Terus kalau ada acara apa-apa gitu bisa hype lah pokoknya. Terus habis itu dapat updatean. Dulu tuh kayak pengen masuk tapi nggak ada yang bantuin gitu kan. Terus kemudian dulu ada seriesnya BTS tuh Silence, apa itu lupa lah. Itu ketemulah sama ternyata itu mungkin lupa aku, itu ketemulah ya sama anak Solo ternyata kan, anak Seragen gitu, tak tanya, Dek kamu ikut itu nggak? Iya, emang kenapa Kak? Kalau aku mau masuk boleh nggak gitu? Iya boleh kok, nanti tak tanya sama adminnya gitu. Terus aku bilang aku mau masuk karena mau menawarkan itu project donasi itu. Project donasi itu sebenarnya tuh awalnya tuh dari sama temen gitu kan, adalah grup chat itu isinya 11 orang gitu kan. Gimana Mam, kamu mau nggak gitu kan? Ya udah nggak apa-apa, kalau di Solo nggak apa-apa gitu kan. Tapi gini, kalau di Solo aku sendirian, kalau acaranya besar ya susah gitu kan. Ya udah kalau gitu coba cari dulu lah gitu kan. Ya udah, jadi sebenarnya awalnya mau masuk ya sama teman-teman yang lain aja lah ya gitu. Bisa sih, potensial banget kan, maksudnya kayak anak-anak Army kan diajakin aja ke grup-grup donasi. Ya udah masuk ke situ. Jadi awalnya pengen masuk ya karena ingin ngajak mereka untuk kegiatan sosial sih. Kalau Army Solo kan paling flat, maksudnya nggak ada, paling kegiatan sosial ke apa, ke panti asuhan, terus ke apa kayak bagi-bagi nasi, sembako gitu. Jadi benar-benar kegiatan sosial. Kadang ketemuan gitu, bikin acara birthday buat tahunannya Army Solo gitu kadang. Cuman aku jarang ikut sih kayak gitu. Soalnya agak nggak suka, introvert kan aku. agak suka keramaian gitu. Ya udah Yes. gitu. Terus bikin apa ya, nobar ini baru aja mau nobar PTD itu. Terus ya udah sih, terus ada satu temanku gitu, dia bikin acara charity gitu setiap member ulang tahun gitu. Jadi mesti bagi-bagi kayak makanan. Kemarin dulu aku ikut tuh yang di itu panti asuhan gitu, dia bagi-bagi boneka bisa, kayak baju-baju bekas bisa, terus bagi-bagi sembako buat orang-orang di jalan, dan itu rutin sekarang. Itu diadakan, kalau bisa sih rutin gitu. Jadi diadakan di Solo sama di Bandung. Sejauh ini
panti asuhan itu ya, kayak acara nanti makan bareng sama anak-anak yatimnya itu, terus main games bareng-bareng sama anak-anak, terus kayak habis itu bagi-bagi hadiah sembako gitu sih. Terus kalau yang kemarin-kemarin, yang barusan kemarin itu kayak makanan sih, Kak, bagi-bagi nasi kotak yang lebih membutuhkan gitu sih. Jadi kalau saya pribadi nyebutnya tim Solo sama tim Bandung, itu tim Solo itu yang sering ya itu tadi saya, Mara, Putri, Irma sama Aica itu biasanya yang terjun langsung ke lapangan. Itu kalau yang pertama itu sama di pondok panti asuhan itu kami. Kemudian yang untuk yang proyek yang lain-lain sih itu pembagian sembako untuk itu Mas, apa sih yang di jalan itu apa, tukang beca atau apa, pokoknya yang biasanya yang di jalan itu biasanya kalau sendiri kan nggak bisa, jadi minta bantuan sama teman-teman yang lain gitu ya. Kemudian juga ada kayak tim Bandung. Tim Bandung itu biasanya koordinasinya sama Teteh atau sama Feby itu teman saya itu yang di Bandung, jadi memang koordinasinya yang belanja, yang packing, yang semuanya itu dia sendiri. Nanti untuk distribusinya baru kami sama teman-teman yang lain biasanya gitu. Jadi kalau memang kalau packing atau apa, kalau di Solo memang saya pribadi sendiri gitu. Tapi untuk eksekusinya gitu kan sama teman-teman yang lain, soalnya ya lumayan sih Mas dapatnya juga. Kalaupun paket sembako kami itu minim itu ada 30 per kota itu ada 30 sebentar. Mereka malah tanya, ada project lagi nggak gitu. Jadi kayak mereka tuh karena sekali mereka merasakan, oh iya aku itu jadi manusia itu harusnya beruntung gitu. Setelah itu mereka kayak pengen lagi gitu, nagih terus. Jadi tapi kadang itu ya maaf kayak apa sih, kayak mungkin ada kegiatan lain jadi saya nggak bisa handle, teman saya yang di Bandung juga nggak bisa handle, jadi kadang ya maaf nggak ada project gitu kan. Kalau sebisa mungkin kami buat, apalagi kalau ada ultah ini kan, jadi sedikit berbagi buat orang lain nggak apa-apa lah ya gitu kan. Soalnya juga kalau kalian ke apa sih, percaya hukum tabur tuai gitu kan, kamu ngasih kebaikan ke orang nanti juga dapatnya juga baik gitu, meskipun sedikit aja pasti dapatnya juga baik gitu kan. Jadi misal kamu sedang kesusahan tapi tiba-tiba ada pertolongan, mungkin itu pertolongan itu dari kamu ngasih 5.000 itu aja gitu kan, tapi pertolongannya digantinya dengan baik, yang lebih baik lah gitu. Jadi kayak ngajarin kamu itu, kalau saya pribadi ya sama teman itu, kamu boleh tan itu, kamu boleh suka-suka, kamu boleh hura-hura, tapi jangan lupa orang lain itu juga ada yang ibaratnya kesusahan mungkin ya. Ya, itu pertolongan ya. Nah, ada yang lebih membutuhkan juga. Jadi harus balance lah ya. Kamu ngeluarin duit buat senang-senang. Tidaknya kamu juga harus pasti zakat lah ya gitu. Katakanlah gitu. Awal mulanya kita ketemu, diajak ke panti asuhan. Terus untuk sistemnya sendiri itu kita open donasi sih. Open donasi via online, biasanya WA, IG sama Twitter gitu. Itu berarti open donasinya tuh atas nama Army Solo kan ya berarti? Atau jadi apa kayak charity project ulang tahun siapa gitu, nanti ngadainnya di Solo sama di Bandung gitu. Kemarin gitu sih. Jadi kita yang di grup chat Army Solo sendiri itu paling cuma ada adminnya sama anggota. Tapi nggak ada yang kayak ketua, wakil gitu, nggak ada. Cuma kayak kalau ngadain kegiatan apa gitu pasti dipecah. Jadi siapa yang mau ikut ya berarti dimasuk ke grup satu lagi yang untuk project tersebut. Jadi kan Army Solo kan nggak bisa otomatis waktunya luang semua kan. Jadi cuma siapa yang bisa, siapa yang mau gitu, nanti dipecah lagi siapa yang mau ikut untuk jadi panitia ini gitu. Oke, berarti
baru adanya struktur kayak ngatur untuk urusan ini urusan itu tuh baru ada di sebuah project yang di situ juga udah ada panitianya kayak gitu ya. Iya, Nah, itu kalau boleh tahu apa aja di dalamnya yang kepanitiaan itu pembagiannya? cuma siapa yang mau sih. Jadi kayak keloyalitasan aja. Jadi nggak harus kamu ditunjuk kamu jadi ini ya, kamu jadi itu ya, itu nggak ada sih. Cuma kayak siapa yang mau aja sih, yang benar-benar loyal gitu, banyak waktunya gitu. Jadi kayak pembagian untuk ngurus mungkin istilahnya ngubungin pihak sini, ngubungin pihak sana, terus kayak konsumsi kayak gitu dan sebagainya. Itu nanti ya pembagiannya ya kalau yang ada yang slow gitu. Iya, heeh. Jadi nggak ada harus kamu bagian ini ya gitu, nggak. Cuma nanti pasti ada yang kayak mereka longgar terus mereka menawarkan diri gitu ada. Oke, paham. Berarti ya emang di situ bener-bener tanpa adanya pembagian dan sebagainya ya udah itu emang bener-bener loyalitas kayak gitu kan. Iya, bener. Inisiatif sendiri sih, misal apa ya, masih ada orang yang masih memerlukan nih, oh kita bantu dengan atas nama mereka gitu Kak, biar orang-orang juga tahu wah ternyata Bang Tan tuh kak gini maksudnya baik atau gimana, kan fansnya juga baik-baik gitu, mereka loyal kepada sesama gitu-gitu sih, jadi Kak inisiatif sendiri buat bantu orang lain gitu. Yang melatar belakang itu impact dari idol kita sih. Jadi maksudnya dari kelakuan idol kita, bukan kelakuan buruk ya dalam tanda kutip. Jadi kayak maksudnya dari kita sendiri itu kayak lebih termotivasi istilahnya. Jadi ini tuh udah bukan hubungan yang tadi saya bilang, bukan hubungan antara fans dan idol. Jadi kita udah bener-bener hubungan saling. Jadi keterkaitan satu sama lain. Jadi nggak ada satu yang nggak bisa gitu. Terus gimana ya? Mereka sih yang ngajarin, maksudnya yang motivasi untuk gimana caranya untuk lebih baik lagi. Terus kecemasan itu kan pasti ada. Kita pasti selalu merasa gagal terus di setiap apa yang kita kerjakan. Nah itu yang motivasi aku, cara berpikirnya mereka itu kayak, waduh, ini orang kok cara berpikirnya itu bagus gitu loh. Jadi kayak keren banget, maksudnya oh ternyata aku itu selama ini tuh salah mindset. Jadi kayak ternyata masih banyak yang perlu aku perbaikin di diri aku. Kalau boleh aku wrap up tuh kayak apa yang udah Bang Tan istilahnya kasih gitu ya, dari mungkin kata-katanya mereka, dari tindakannya mereka, itu ngegerakin Kak Putri gitu sama teman-teman Admi Solo lain untuk ikut berimpact gitu ya sama orang lain, sama lingkungan sekitar gitu, karena Bang Tan udah baik ke kita, jadi kita mau coba baik juga nih ke sesama, boleh nggak kayak gitu kalau aku ibaratin? Iya benar. Terus sebenarnya tuh gini, jadi mungkin karena prinsipnya gini, kita fan gitu kan, kita suka sama idolnya itu ngasih kayak semangat buat orang lain gitu kan, buat bertahan. Kenapa kita cuma di gini-gini aja gitu. Kalau idolnya meminta kita untuk menjadi orang yang bermanfaat gitu, kenapa kita enggak? Yuk kita bareng-bareng kayak sedikit aja ngasih manfaat buat orang lain, sedikit aja, gak apa-apa gitu kan. Jadi kayak kita suka idol, kita suka mereka gitu, tapi juga enggak sisi negatif aja gitu. Kita masuk komunitas harus mendapatkan sisi positifnya gitu. Positifnya apa? Kita berbagi sama orang lain. Kenapa? Berbagi, kamu ngasih sedikit aja buat orang yang benar-benar membutuhkan, itu mereka kayak terima kasih banget gitu. Yang pasti punya teman yang notabene tuh pribadinya kan berbeda-beda gitu kan, jadi tahu apa namanya untuk menghadapi orang yang
maksudnya emosional atau suka suka apa ya, berpendapat, apa ya, suka public speaking gitu tuh, kayak yang wow ternyata gitu ya, kayak tahu cara-caranya gitu gitu. Kadang kan mereka tuh juga apa ya, suka berbagi ilmunya juga di sana gitu. Terus kayak apa ya, pokoknya mereka tuh ngajarin kita juga. Terus apa ya, tak tambah temen sih yang pasti. Bertemu dengan berbagai orang dengan berbagai karakter yang kemarin-kemarin itu tidak ada gitu loh. Jadi malah mempelajari sifat-sifat manusia sih sebenarnya. Jadi ada si A gitu kan, jutek gitu kan, si B gitu kan. Jadi tahulah, oh harus menghadapinya seperti apa. Jadi kan kalau orang kan kayak sendiri-sendiri ambil manfaat dari komunitas kan sendiri-sendiri. Kalau saya pribadi biasanya itu. Jadi kayak bagaimana sih menghadapi orang lain di komunitas. Dan juga untuk jualan itu bagus banget komunitas itu. Jadi kayak ini loh aku jual ini gitu. Dan ternyata kalau setelah saya masuk di Solo, saya baru tahu kalau di Solo itu banyak seller-seller yang jualan itu selkor gitu, banyak banget. Jadi tahu oh di sana itu ada komunitas apa gitu kan. Kalau kemarin kan nggak tahu, oh ternyata tuh orang Solo tuh ada yang suka nonton konser ya, ternyata orang Solo tuh ada Rich Armid juga ya, ternyata seperti itu gitu kan. Oh ada ibu-ibu juga gitu kan. Jadi kan kayak yang kemarin nggak tahu setelah masuk komunitas jadi tahu gitu aja. Kalau manfaat sih di situ ya kalau saya sih. Ya bahasanya itu berbagai kalangan lah. Jadi pikirannya dulu kan kalau suka idol itu pasti anak-anak kecil, serius. Suka idol tuh anak-anak kecil. Bahkan dulu itu saya itu ada paling tua gitu kan. Ternyata ada lagi yang umurnya jadi kaget aja. Oh ternyata memang sampai sejauh itu ya gitu kan. Kalau di diri sendiri sih, secara mental, wawasan, agama, aku mungkin rasa aku lebih baik sih dari sebelumnya. Jadi kayak Karena dari apa ya, impact dari idol kita tadi. Jadi kayak cara berpikir, wawasan. Jadi karena tahu sendiri kan ya, mereka itu apalagi Kim Namjoon kan kayak pinter banget gitu loh cara berpikirnya. Jadi kayak ini tuh apa sih maksudnya, maksud dia itu apa, jadi kayak aku itu harus tahu, jadi kayak banyak lebih belajar dari hal-hal baru gitu. ya, Dan oke. tentunya juga lebih teman sih, karena apa ya, ARMY kan apalagi Indonesia kan banyak, jadi kayak yang temen aja. Jadi gimana ya, dari berbagai kota juga, soalnya udah maksudnya udah kenal lewat grup kan. Jadi yang paling buat aku berkesan sih paling itu dari segala dari secara mental, wawasan, agama, sama lebih banyak teman gitu. Dan tentunya kalau lebih banyak temannya juga lebih banyak Jadi networknya nambah ya. Iya. Untuk urusan-urusan yang lain tuh kayak dipermudah aja. Oh jadi di sini ada, oh teman aku di sini ada, kayak gitu ya, bisa dibilang. Tetap suka deh. Jadi pinter juga gitu, jadinya kita memanfaatkan peluang yang ada, walaupun emang tujuannya pengen istilahnya nambah teman gitu ya, buat fangirling bareng, terus dapat ininya juga yang lain, plus tambahan yang lain. Keren. Jadi senangnya dapat terus kayak impact-nya dari aku ikut itu juga ada manfaatnya gitu. Yuk kita gerakkan kegiatan yang lebih bermanfaat. Yuk kita jadikan Fargilan ini sebagai wadah untuk silaturahmi, wadah untuk berbuat kebaikan gitu loh. Jadi nggak hanya hura-hura aja. Maunya kalau di komunitas ini yaitu lebih bermanfaat buat orang lain gitu. Jangan kalian jangan menjadi racun buat orang lain, jangan buat racun buat diri. Kamu mengidolakan idol gitu kan, mengidolakan grup band atau boy band atau apalah, silahkan. Yang penting satu, kamu harus menjaga nama baik boy band itu juga. Jadi memang harus
sebenarnya ada beban juga kan, beban moral yang harus kamu bawa, soalnya apa yang kamu lakukan kalau kamu jahat berarti yang kena idol kamu juga kan. Harapannya semoga makin kompak buat nggak war-war dengan fandom lain, lebih bisa menilai diri sendiri gitu loh. Kalau aku tuh mengidolakan ini, ya kamu fokus sama ini aja gitu. Banyak kegiatan charity-nya, terus banyak kebaikan yang bisa diambil dari mereka, dari kegiatan-kegiatan kita. Semoga banyak orang yang makin menghargai, mengapresiasi Bangtan juga. Kalau harapan sih semoga bisa lebih solid lagi sih, lebih kompak lagi, terus lebih semangat untuk dukung 7 bujang kita. Nggak cuma sampai di sini, jadi semoga ini bisa berkelanjutan sampai nanti, mungkin sampai yang sekarang itu udah pada punya anak, sampai nanti istilahnya. Jadi kegiatan-kegiatan positifnya itu masih tetap berjalan gitu. Oke, berarti emang berharap banget ya supaya tetap berimpact gitu untuk orang lain dan diri sendiri juga gitu ya, dan tetap support idols kita juga gitu.